sebenarnya dalam keadaan apapun saja, kalau pikiranmu aktif, hatimu hidup, engkau akan menemukan berbagai macam hal yang bertentangan, yang paradoksal, yang dilematis. Meskipun hanya dalam kehidupan yang normal-normal saja, tidak ada gunung meletus, tidak ada musuh yang menyerang, tidak ada wabah dan seterusnya, itu tetapnya ada kekacauan. Jadi karena hakikat hidup manusia itu sebenarnya adalah pengkutupan-pengkutupan, benar salah, baik buruk, tepat tidak tepat dan seterusnya. Nah, kita selalu membutuhkan proses dan metode untuk mutmainnah kembali, untuk menata kembali. Jadi kalau ibarat pendulum itu tidak hanya gini, tapi juga ada multi begini. Jadi tidak hanya ada satu batang yang begini-begini, tapi juga ada sekian batang yang keliling begini-begini, dan kita harus bisa menenteramkan semuanya. Itu namanya mutmainnah. Jadi mungkin beberapa hal kita ingat dari Allah ya. Misalnya Allah mengatakan jangan merasa dirimu sudah beriman sebelum aku uji misalnya. Jadi maka ujian itu adalah keniscayaan atau kemutlakan nasib manusia. Dia setiap hari harus berhadapan dengan ujian-ujian, cobaan-cobaan dan seterusnya. Sejak bayi sampai kita masuk liang kubur, kita tetap selalu hidupnya adalah berdampingan, berhadapan dan bergelut melawan tantangan, ujian, cobaan dan seterusnya, dan kita harus menang. Kita harus laba. Labanya apa ya? Ya laba surga, laba Allah. Kalau laba yang sejati adalah laba di mana kita diterima Allah. Kalau yang disebut Allah rugi adalah yang kita tidak diterima. Kira-kira puncaknya seperti itu. Jadi kalau sekarang pertanyaannya adalah bagaimana seluruh keadaan ini, salah satu efeknya adalah menciptakan kekacauan berpikir atau kekacauan batin. Ya, pertama yang tadi soal engkau jangan pikir kamu sudah beriman sebelum mengalami dan lulus cobaan yang begitu. Nomor dua, coba wal asri ya. Innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Jadi ada klausul pertama wal asri, bukan wal fajri atau wan nahar. Jadi wal asri itu kan waktu sore hari. Kita serabutan aja, kita anggap memang ini akhir zaman. Jadi di al asri itu di waktu asar atau sore atau di waktu senja hari kehidupan itu memang cobaan meningkat dibanding waktu siang atau pagi kan. Jadi sekarang ini kita sudah lama menyepakati bahwa sekarang adalah akhir zaman, dan itu sudah merupakan berita-berita di banyak wacana agama, ayat maupun hadis gitu ya. Berarti kita harus siap menjadi manusia yang dihidupkan, yang hidup dari zaman, di dalam zaman yang penuh cobaan, penuh ujian, penuh tantangan. Misalnya kita tinggal sebut satu masalah apa, misalnya penjajahan. Dulu penjajahan itu kan fisik. Ya, fisik. Nah, kemudian kita mendapat ujian lebih besar lagi, ada penjajahan alam pikiran, penjajahan batin, penjajahan psikologi, penjajahan mental, penjajahan macam-macam. Dan itu kita harus terus memperjuangkan diri kita supaya kita tidak lafi khusrin. Innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia akan mengalami kerugian atau berada dalam kerugian illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman. Beriman itu artinya kita berdiri pada koordinat yang tepat di hadapan Allah, gitu ya. Wa amilus sholihat, dan tidak berhenti untuk dalam keadaan apapun saja melakukan kebaikan-kebaikan. Terus wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Dan kita termasuk kita bikin tayangan ini kan melaksanakan wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Jadi kita saling mewanti-wanti, saling menasihati, saling mengingatkan tentang kebenaran dan kesabaran. Ini juga mungkin ada rahasianya, kenapa disebut kebenaran dulu baru kesabaran. Mungkin karena kebenaran itu diperjuangkan dengan ongkos kesabaran. Mungkin juga karena kesabaran itu harus engkau pertahankan tanpa kehilangan kebenaran. Kan ada dialektika seperti itu. Jadi rumusnya Allah jelas. Semua orang akan rugi kalau kita tidak mempertahankan koordinat yang tepat di hadapan Allah, dengan iman yang tepat, illalladzina amanu. Terus
dalam keadaan apapun saja, dalam frekuensi setinggi apapun atau dalam kadar serendah apapun, kita tidak pernah berhenti wa amilus sholihat, tidak pernah berhenti untuk berbuat baik dalam arti yang gede, sedang atau kecil, gitu ya. Dan itu sudah ada rumusnya, kan gitu. Terus watawasau ini ada dialektika. Dialektika ini kan bisa antara saya dengan Helmi dengan saya dengan jamaah Ma'iyah dengan saya, atau bisa semua segmentasi dalam masyarakat. Bisa ulama kepada pemerintah, pemerintah kepada ulama, bisa rakyat kepada pemimpinnya, pemimpin kepada rakyatnya, kan bisa semuanya. Pokoknya semua saling mewanti-wanti, saling tawasau, mewasiatkan atau mewasiati kebenaran dan kesabaran. Nah, saling wasiati ini kan bisa kita terjemahkan, kita bisa breakdown secara sosial. Misalnya pengajian atau rapat atau perkumpulan atau ada musyawarah. Ada banyak sekali format-format atau formula-formula sosial yang muatannya adalah tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Jadi jangan pernah ada orang berkumpul tanpa kandungan saling mewasiati kebenaran dan kesabaran, meskipun dalam bentuk yang tidak harus eksplisit. Seekor ikan menunggu berhari-hari mangsanya untuk dimakan, itu kan juga nasihat tentang kesabaran. Ya. Misalnya ular itu dia diem tidak hanya berjam-jam, kadang berhari-hari sebelum mangsanya lewat. Itu juga nasihat tentang kesabaran. Nah, nanti jadi sekarang ada dialektika antara kebenaran dan kesabaran. Sebenar apapun memerlukan kesabaran, sesabar apapun jangan kehilangan kebenaran dan seterusnya. Kadang-kadang karena kita terlalu sabar kita kehilangan kebenaran. Bisa aja, misalnya yang tempo hari kita contohkan. Loh, kalau saya dihina terus-menerus, kemudian saya sabar, saya akan kehilangan kebenaran tentang penghinaan. Kan Loh, karena saya sabar terus, tidak ngapa-ngapain, tidak nahi mungkar, maka akhirnya penghinaan kepada saya itu menjadi kebenaran. Nah, tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr itu adalah satu komposisi kesabaran jangan menghilangkan kebenaran juga harus siap dengan kesabaran dan seterusnya. Nah, itu salah satu contoh aja bahwa di setiap kata dan kalimat komposisi dari ayat-ayat Allah itu sedemikian rupa bisa kita dalami, kita selami, terus kita ukur-ukur, kita teliti, kita titeni dan seterusnya sedemikian rupa.